Halo guys, bisa on cam dulu semuanya? Oke, lah ini sama ini backgroundnya. Sama ya. Nah, ini ada Radif, ada Vika. Ini yang background doang ini, anu nih, siapa namanya? Aku lupa deh. Gimana guys kabarnya hari ini? Baik, Kak. Sip. Minggu lalu kita ketemu ya, minggu lalu ya? Oh iya, cuma Ataya nih yang minggu lalu gak masuk ya. Ataya minggu lalu kemana? Yang gak masuk ke minggu lalu, siapa namanya? Muhammad. Oh, Givari yang gak masuk ya? Sok. Kemana minggu lalu Givari? Liburan ya? Halo? Halo Givari? Liburan Oh, liburan. Liburan kemana tuh? ke rumah nenek. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke. Nggak apa-apa, nanti yang nggak masuk yang untuk pertemuan minggu lalu, ini ya, bisa chat CS atau nanti nunggu di chat gitu. Tapi kalau mau ngechat CS nanti tak kirim di grup deh nomornya ya, biar yang nggak masuk nanti bisa langsung hubungin CS aja gitu. Ntar aku kirimin di grup ya. Itu biar kalian dapat kelas pengganti, guys. Karena di Algonova ini kalau kalian nggak masuk, kalian bisa minta kelas pengganti. Tapi kelas pengganti itu nanti yang ngajar nggak selalu aku gitu. Jadi tergantung yang nyetingin nanti sama siapa gitu. Kalau kelas VIP aku nggak ada lagi ya kelas VIP. Harusnya kayaknya nggak sama aku sih. Karena aku cuma ngajar satu kelas VIP. Sekarang hari Minggu ya. Tuh aku udah kirimin nomor CS di grup ya. Oh sih, kemarin sudah lapor di chat itu, cuma belum dapat itunya, jadwal penggantinya. Oh belum, iya nggak apa-apa nanti bakal ada ini. Minggu lalu materinya es- minggu lalu itu materinya kan perempatan awal tuh nggak terlalu susah juga sih gitu. Mungkin sambil dibahas di saat nanti di pertemuan ini juga bisa. Oke teman-teman, kita bisa langsung mulai aja. Hari ini materinya adalah event. Oh iya, event itu materi terakhir di modul satu. Di modul satu kan ada 5 pertemuan tuh. Eh, Pertemuan keempat ini adalah materi terakhir. Jadi minggu depan kita bakal proyek. Tiap tiap modul tuh bakal ada proyeknya, guys. Nah, proyeknya apa itu bakal dijelasin di akhir materi hari ini. Ya. Oke, di materi ini event dan proyek. Eh, Mas kok pakai bahasa Inggris? Bentar, bentar. Kok pakai bahasa Inggris PPT-nya? Bentar, guys, tak tanyakan dulu ya. PPT-nya harusnya bukan ini.
Lah, ini pakai bahasa Indonesia belakangnya. Oke, mungkin event ya. Nah, jadi di sini kita bakal ini mempelajari gimana ketika sprite itu bereaksi ketika diklik gitu ya. Ketika ada kliknya, terus kita belajar juga gimana caranya mengubah sprite-nya kita menggunakan tombol yang ada di keyboard gitu. Nah, itu bisa kita pelajari nanti. Ini di Scratch itu ada kayak gini ya. Ada tombol satu, terus dia bisa menjalankan program yang lain gitu. Tombol dua juga bisa menjalankan program nah, yang bisa menjalankan program di robotnya. Nah, contoh-contoh event itu sebenarnya kita udah pakai guys. Event yang udah kita pelajari selama ini itu adalah ini bendera hijau. Ketika bendera hijau diklik, nah itu adalah yang sering kita pakai. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk memulai permainan gitu kan, memulai scratch-nya. Nah, terus ada ketika tombol spasi ditekan. Jadi sebenarnya di sini nggak cuma spasi guys, bisa pilih semua tombol yang ada di keyboard gitu ya. Terus ada ketika split ini diklik. Nah, sebenarnya gitu. Aku langsung bakal contohin aja ya. Seperti biasa. Nah, nih, kita coba lihat. Memilih pakaian. Kita juga bisa menjalankan perintah dari keyboard. Mari kita program pergantian kostum dengan menekan tombol spasi. Harusnya kita memilih pakaian saya, tekan tombol spasi. Tekan tombol spasi. Nah, ini ketika aku klik tombol spasi, dia bakal berubah-ubah. Gimana supaya bisa seperti itu? Kita lihat lagi play. Set. Harusnya kita memilih pakaian tanggal tombol spasi. Jadi, kita bakal punya dua event, guys. Event yang ketika kita klik tombol hijau, kita event. Nah, tempat event itu di sini ya, warna kuning. When, nah, green flag. Oke, terus dia bakal berbicara. Apa tadi? Harusnya kita memilih pakaian saya, tekan tombol spasi. Harus ke nih, kita kasih lagi, tekan tombol spasi. Ya, seperti ini ya. Nah, ini ketika kita selalu bakal muncul ketika kita klik oh, salah nih. Harusnya yang di ini yang di Harpernya. Oke, yang ini dihapus saja. Yang ngomong Harpernya ya. Nah, ketika di klik, nah dia ngomong hasil kita memilih pakaian saya, tekan tombol spasi. Nah, ketika kita klik tombol spasi, yang berubah adalah celananya kan. Nah, ini celananya berganti nih. Nah, jadi yang tombol hijau ini kita codingnya di Harper ini. Nah, ketika kita klik spasi, kita harus coding di celananya. Nah, apa yang diganti? Kita harus next custom. Klik, 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 sip. Kalau kita bendera hijau, terus kita ketik tombol spasi, kita cek apakah benar. Oke, benar semua. Sampai sini ada yang dibingungin nggak teman-teman? Bisa semua, ada yang bingung? Kalau ada yang bingung nggak apa-apa guys, tanya aja. Aman semua. Ini kan cuma ada 4 soal nih. Jadi aku contohin satu soal dulu ya.
Nah, kalian bisa masuk ke soal yang nah yang nomor satu ini. Silakan dikerjakan yang ini ya teman-teman ya. Sambil share screen biar bisa kakak lihat. Givari juga bisa share screen ya. Gimana? Givari ada kesulitan? Aman? Nah, itu tadi jangan lupa ya, yang ngomong itu adalah Harper. Supaya kamu gampang, coba balik ke short lagi. Ke celananya lagi, balik. Nah, kamu klik di sini, terus seret ke sini. Oke, lepas. Ada nggak di dalamnya? Lepas. Masuk. Udah kan? Nah, yang di short dihapus saja.
helper juga hapus salah satu. Nah, itu tulis saja kata-katanya apa tadi. Apa tuh tadi kata-katanya? Ditulis di sini kata-katanya tadi apa? Klik di sini. Nah, Ini gimana ya, Kak? nah, kamu kostum berikutnya aja tinggal tambahin aja di situ kostum berikutnya. Ini masukin sini. Oke, udah bisa dicoba aja. Di spasi-spasi dulu boleh. Nah, diklik itu juga boleh. Bisa kan? Nah, dicek. Wes, keren nggak? Keren. Sip.
Kak, yang ini gimana? Yang nomor berapa? Nomor 4 ya? Iya, Coba mana soalnya? Iya, dibuka dulu semuanya. Yang paling atas dong. Nah, coba dimainin. Nah, terus coba yang salah yang bagian apa kamu? Beberapa tombol itu apa? Dibuka dulu. Nah, pengaturan awal semuanya dilihat. Bentar. Di keempat-empatnya gimana coba? Oke. Yang terakhir, wait. Aku cek dulu di mana salahnya. Coba kamu balik yang ke winter deh. Nah, yang blue sky-nya ini nggak perlu sih. Nah, langsung. Coba lagi. Dimasukin lagi. Ah, kok bener itu? Wait. Oh, pengaturan awalnya itu dia, tapi nggak sih? Wait, coba. Winter, spring. Oh iya, emang gitu doang sih. Udah bisa belum? Sorry. Semuanya emang gitu doang. Winternya coba bentar. Yang winter gitu, oke. Tutup dulu. Terus yang spring, nah itu beda tuh. Springnya harusnya spring. Yang summer, nah autumn. Oke, Jack. Sip.
Gimana guys, aman semuanya? Ataunya nggak gitu, gini, aku jelasin dulu ya. Coba lihat lagi di sini, di contohnya, dilihat dulu. Contohnya, diputar dulu contohnya. Coba diklik dulu, salah satu tombolnya diklik. Nah, klik lagi, yang lain seperti itu. Nah, berarti yang diklik itu adalah sprite-nya, bukan tombol gitu ya. Berarti pakai yang mana tuh? Oke, benar sekali pakai yang itu ya. Satu aja yang bawah nggak usah. Yang ini loh, yang ini nggak usah. Oke, yang spring. Yuk, gimana kamu ngerjainnya, Givari? Di fullin aja kak, ininya, layarnya di fullin yang ini. Klik di sini, klik di sini. Nah, kamu klik yang di sini. Ini loh, klik di sini loh. Nah, sip, lanjutin. Minta dicek, Kak. Gimana? Minta dicek. Udah bener atau belum? Coba dicek, bener nggak? Nah, apa yang hilang? Coba dilihat dulu contohnya gimana. Contohnya dilihat dulu. Contohnya di sini loh, di sebelah kanan. Kurang satu tuh, belum ada yang belum tampilin, yang warna biru ya. Yang warna biru belum. Harus sampai goyang-goyang dia. Nah, yang dihilangkannya belum. Yang biru belum dihilangin. Oh, udah ya. Oke, udah dicek. Sip. Bisa.
Guys, kita sampai jam 10.55 ya. Oke guys, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu nanti sampai ketemu lagi jam 11. Setelah istirahat kita bakal apa namanya? Bahas proyek nih. Nah, jadi proyek itu bisa dikerjakan setelah ini sama minggu depan. Gitu ya. Oke.
Halo guys, kita balik lagi semuanya. Saya cam dulu. Ataya, Radif. Oke. Oke teman-teman, bisa di stop dulu share screen-nya. Gak apa nanti dilanjutin nanti lagi ya. Kalau mau ngerjain. Sekarang lihat share screen kakak dulu. Nah, jadi sebelum aku lanjutin nih, kita bakal membahas proyek yang bakal kita buat. Nah, tentang apa sih nanti proyeknya itu? Intinya adalah kalian bakal membuat sebuah seperti cerita gitu ya, seperti animasi yang dimana ceritanya adalah hobi kalian. Nah, nanti ada panduannya guys, tenang aja. Jadi nanti kalian silakan memikirkan dua hobi kalian. Silakan dipikirkan ya sambil kita dengerin. Nah, hobi. Hobi kan ada banyak ya. Contohnya di sini ada main basket, bernyanyi, main bola, apa namanya ini? Skateboard, main gitar, main pingpong dan lain-lain ya. Nah, cara terbaik untuk menceritakan hobi di Scratch. Nah, kalian bisa membuat seperti ini nanti. Katakan kalian seperti bercerita lah di situ ya, seperti bercerita gitu. Nah, cerita kalian akan terlihat seperti beberapa frasa pendek. Mulailah dengan sapaan dan sebutan nama kalian. Terus kemudian ceritakan tentang hobi kalian. Untuk setiap frasa gunakan blok C yang terpisah seperti ini. Jadi jangan satu kali panjang semuanya gitu enggak, tapi beberapa. Seperti ini contohnya. Itu ya. Nah, cerita tentang hobi ini adalah bagian dari proyek. Mari kita lihat contoh proyek yang bisa kita buat. Saya akan menjelaskan proyek di Scratch dan kalian akan mencoba memberitahu saya apa yang terjadi di sini. Aku bakal kasih contohnya, tadi aku udah buka. Nah, udah betul aja. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Ketika kita klik bendera hijau, dia bakal gini, hai nama teman saya Ardi dan dia minta saya menceritakan tentang hobi Abenda. Hobi favorit Raul adalah coding di Scratch. Dia bilang coding di Scratch itu keren karena dengan itu kalian bisa membuat apa saja yang ada. Tekan 2 di keyboard untuk melihat hobi berikutnya. Nah, ini ada laptop yang bergerak-gerak nih. Nah, ketika diklik tampilkan dengan bunyi kan. Mungkin besar tuh dia diklik. Terus dia tadi minta aku klik tombol 2 ya. Aku klik tombol 2. Nah, dia berganti background. Dia suka bernyanyi. Nah, ini teman cepet nih bahasanya ya. Kalau kita klik apakah ada suaranya? Kedengeran nggak ada suaranya, guys? Kedengeran. Ini ya. Wih, wih, wih. Terus itu apa? 3. Nah, ini aku klik ketiga nih. Nah, satu ayam. Itu hilang. 3, 4, ya habis. Nah, itu tadi adalah contoh proyek yang bakal kalian bikin, guys. Nanti jadi kalian bikin semacam itu tapi dengan hobi kalian masing-masing. Gitu. Nah, di sini ada penjelasan apa aja yang ada di dalamnya tadi ya. Semua terjadi di latar belakang. Nah, jadi nanti kalian bisa juga pilih latar belakangnya. Terus ada juga sprite utama yang menceritakan tentang hobi kalian. Di sini contohnya adalah Naruto. Ya. Sprite ini bisa mewakili kamu saat menceritakan hobimu sendiri. Atau ini bisa menjadi karakter apa saja yang menceritakan hobimu. Seperti Naruto atau Jumbo. Terus ada juga tadi objek untuk berinteraksi ya. Dia bisa ngezoom gitu ya. Nah, terus kalau yang dua ini tadi melakukan suara,
Nah, terus ini sangat lezat saat sprite utama memakannya. Nah, untuk di project nanti, kalian perhatikan ini ya. Kita akan membagi proyek kita menjadi 3 adegan. Adegan pertama adalah menceritakan tentang hobi pertama kamu. Nah, hobi pertama kalian itu wajib coding di Scratch ya. Hobinya harus coding di Scratch untuk halaman pertamanya. Untuk halaman kedua dan ketiga, silakan kalian sesuaikan dengan hobi kalian. Ini nggak ada ketentuan untuk yang kedua ketiga ya. Jadi peraturannya adalah kalian harus membuat 3 adegan, di mana adegan pertama adalah coding di Scratch, adegan kedua sama ketiga adalah hobi kalian masing-masing. Jadi boleh beda. Jadi nggak harus sama ya. Tuh. Hobi mana yang akan kalian ceritakan? Pikirkan dengan baik. Kalian harus menggunakan coding di Scratch sebagai hobi pertama kalian tadi ya. Nah, silahkan kalian nanti tulis aja 1 coding Scratch, nomor 2 apa, nomor 3 apa yang bakal kalian sampaikan. Oke, tugas pertamanya, silakan kalian unduh semua gambar yang kalian butuhkan. Karena di proyek ini kita bakal membutuhkan ini. Ini bisa difoto ya guys ya, bisa difoto atau dihafalkan atau dicatat bebas. Di sini kita membutuhkan 3 latar belakang berbeda. Jadi di setiap adegan nanti ada 1 latar belakang. Jadi latar belakangnya nggak boleh sama ya di setiap adegan. Jadi harus berbeda. Yang kedua, 1 sprite utama yang bakal kalian nanti untuk sebagai yang menceritakan ceritanya gitu ya. Yang ketiga, itu pilih 3 atau lebih objek interaktif yang berkaitan dengan hobi kalian. Misalkan bermain musik ya tadi ada gitar sama mic gitu ya. Nah, kalian punya waktu 5 menit di sini untuk mengunduh di dalam sini ya. Ini aku bakal masuk ke ini sih harusnya. Yang ini nih. Nah, di sini teman-teman di event ini mulai mengerjakan proyek. Di halaman yang pertama ini kalian bisa klik, bisa cari di sini apapun yang sekiranya sesuai dengan hobi kalian. Nanti bisa diklik aja. Kalau di ini diklik dia bakal otomatis mendownload. Itu ya. Oke, silakan teman-teman cari dulu. Jadi 3 background sama 3 atau lebih yang objek ini dan 1 karakter Doraemon ataupun Naruto. Silakan teman-teman. 5 menit berarti nanti sampai 11.19. Aku tungguin sampai 11.19. Silakan kalian download. Berarti Ya. backgroundnya tuh harus yang dari pilihan itu atau boleh nyari sendiri? Eh, Background. supaya gampang bisa di situ aja. Tapi kalau kamu bisa cepat nyari di luar, nggak apa-apa. Oke. Kalau yang pengen gampang bisa cari aja di situ ya guys. Klik, klik, download. Gimana Givari? Suaranya putus-putus. Kurang deket kayaknya. Coba deketin ngomongnya. Linknya lagi dong untuk download. Oh, itu ada di soal yang kedua. Soal yang kedua. Soal yang mulai mengerjakan proyek. Di tadi kan kamu mengerjakan yang Scratch event. Nah, itu yang nomor 2. Mulai mengerjakan. Ada di situ. Ketemu nggak, Givari? Coba aku kirimin linknya aja ya. Ada di chat ya.
Yes, kakak izin ke toilet bentar ya. Di sambil nyari-nyari, silakan dicari-cari dulu ya. Givari tadi bisa nemu gambarnya? Belum nemu, Kak. Belum ya? Itu ada di chat Zoom, chat Zoom. Itu ada di situ, terus di halaman yang pertama itu di scroll aja ke bawah, itu semuanya gambar. Kalau mau download tinggal diklik aja.
Halo guys, sorry ya. Kita lanjutin ya. Nah, setelah tadi kita unduh gambarnya, mari kita siapkan proyek adegan demi adegan. Untuk adegan pertama, apa yang kita perlu siapkan? Kan tadi udah cari latar belakang, sprite, objek. Tapi kita belum menentukan penempatan awal, balon percakapan, dan objek interaktif. Nah, di halaman pertama, yang pasti kalian bakal melakukan perkenalan dulu ya. Nama saya Adika, nama kalian itu siapalah masing-masing ya. Favorit saya adalah Scratch. Saya suka bagaimana logika bekerja dalam permainan dan di dunia nyata. Nah, sekarang saatnya memulai membuat proyek dan mengikuti strukturnya. Nah, daftar tugasnya, silakan nanti kalian pilih latar belakang untuk halaman pertamanya, tambahkan sprite utama juga, dan tambahkan objek yang bakal kalian pakai untuk menggambarkan hobi Scratch kalian. Terus tambahkan beberapa blok, katakan ke sprite utama. Blok-blok ini harus menjelaskan hobi dan alasan kalian menyukainya. Itu ya. Itu terserah kalian kata-katanya gimana, yang penting menjelaskan hobi kalian adalah mengoding di Scratch dan kenapa kalian suka sama itu gitu ya. Nah, untuk itu sebenarnya gini guys. Kan di sini. Nanti silakan kalian mengerjakannya tuh di sini guys. Untuk mengerjakan proyeknya kan tadi download di sini. Silakan kalian ke nomor 1 ini untuk mengerjakan proyeknya. Yang pertama kalian bakal lakukan adalah import dulu semua aset-asetnya. Aset-asetnya adalah ada background, ada objeknya, itu bisa kalian masukin dulu. Ini kenapa loadingnya lama banget ya? Di sini kalian bisa upload sprite di sini ya. Klik yang gambar kucing atau backgroundnya juga bisa diupload gitu ya. Kalau selama ini kan kita gini kan. Nah, kucing ini kan kalau di choose ini, nah dia kan seperti ini. Kalian bisa pakai yang di sini ataupun kalau mau pakai yang tadi, itu bisa klik terus upload sprite yang di sini. Nah, terus misalkan yang mikrofon tadi kan. Oke, nah di sini jadi ada mikrofonnya ya. Tinggal ukurannya aja dikecilin 50 misal di sini. Nah, gini. Sip. Nah, itulah contohnya ya tadi. Klik sprite-nya terus klik upload ataupun yang di sini juga gitu. Sini upload juga untuk background-nya. Itu teman-teman. Untuk upload ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Bisa semua ya harusnya ya. Nanti kalau lupa bisa lihat record YouTube ini teman-teman. Setelah itu kalian bisa siapkan adegan pertama. Nah, tadi kita udah membuat penempatan awal sama balon percakapannya ya, yang di scene pertamanya. Tinggal objek interaktif. Bagaimana pemain akan tahu bahwa dia seharusnya mengklik objek itu? Kalian bisa objek menonjol. Dia kelihatan sendiri daripada yang lain ya. Bagaimana cara memprogram satu seperti ini? Ketika dia klik, objek menjadi lebih besar lalu menjadi lebih kecil, menandakan bahwa itu bisa diklik. Codingnya seperti ini. Ketika diklik selamanya, dia bakal ubah ukuran ini kayak gini sih. Aku misalkan contohnya yang ini ya, objek utamaku yang ini ya. Ketika diklik, dia bakal repeat forever. Apa yang dilakukan? Dia bakal mengubah ukuran selamanya. Gitu. Misalkan di sini, change size, width-nya mana width? Duh, wait selama 1 second ini 5 ke sini.
Tiket. Yang ini diganti -5. Jadi gini guys, kan ini ada objek ini juga. Nah, tapi kalau menunjukkan bahwa ini yang menonjol adalah ketika diklik set dia gini, gerak-gerak tuh. Nah, jadi kalian bisa tunjukkan seperti itu biar dia bisa diklik. Nah, misalkan maunya ketika diklik, when this sprite click, dia apa yang dilakukan? Misalkan, mana suara ya? Nah, hahaha. Nah, kan gini. Hahaha. Oke, send custom sip. Oke, recording 1. Jadi kalau dia diklikkan kita play nih. Seret. Misalkan gini kita play. Seret. Ya makin besar, makin kecil, makin besar, makin kecil. Dari klik hahaha. Nah, gitu misal ya. Nah, itu tadi untuk objek yang menonjol gitu teman-teman. Nah, opsi yang lebih canggih kalian bisa membesar ukuran lebih lambat. Maksudnya gimana? Jadi kalau gini kan dia kayak kayak tek 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 mas. Supaya dia lebih smooth gitu ya. Supaya dia lebih smooth, kita bisa masukin lagi di sini set repeat 10, change size-nya di sini ini thread. Buang aja, buang aja. Sabar, 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 sabar. Kita bisa duplicate. Nah, masuk, masuk. Nah, salah. Nah, yang lain dihapus saja. Sip, satu, satu. Ini jadiin kecil dong. Wih, ini kita play. Nah, nyata nggak teman-teman bedanya? Paham ya bedanya gimana ya? Kalau yang tadi dia di kayak tek 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 tek, kok ini dia lebih smooth, seret 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 gitu ya. Oke, silakan nanti kalian bisa langsung kerjakan ini aja. eh Gini, jadi kita bakal melanjutkan ini di pelajaran berikutnya. Nah, kita bakal menyelesaikan di tahap 1 dan mempersiapkan adegan 2 dan 3-nya nanti. Terus mengatur pergantian antar adegan. Nah, sebelum pelajaran berikutnya, pikirkan ide-ide paling liar kalian tentang apa yang mungkin dilakukan objek interaktif dalam game kalian saat diklik. Nah, jadi nanti silakan kalian udah eksplor aja seliar mungkin, se ekstrim mungkin yang bisa kalian lakukan gitu guys. Gitu ya. Jadi tidak ada batasan. Batasannya hanya yang penting kalian jelasin 3 adegan, di mana 3 adegan itu adalah masing-masing menjelaskan hobi kalian. Di mana yang pertama adalah hobinya mengoding di Scratch. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman. Ada yang tanyakan nggak? Ataya, Ataya ada yang tanyakan? Ada. Radif, Radif, aman? Aman. Udah sampai mana tadi ngerjainnya? Sampai yang 3. Wih, sip. Vika aman, Vika? Sip. Ntar ini aku takut salah manggil lagi ya.
Yang Givari, Ataya Givari itu manggilnya Givari kan? Atau Ataya? Fari. Givari. Kalau yang Muhammad Rasya ini panggilannya Ataya, bener kan? Sip. Aku takut lupa guys, namanya sama-sama Ataya. Ataya ini tempat kerjaku di Jakarta guys, namanya Ataya. Muridku jadi namanya Ataya juga gitu. Oke, kalau gitu kita akhiri aja ya teman-teman ya pertemuan hari ini. Kalau misalkan bingung atau pengen baca-baca PPT-nya, kalau mau ngerjain kan masih asik nih, masih bisa dilanjutin. Silakan kalian nanti lanjutin aja. Aku bakal share PPT-nya di grup sama link YouTube-nya, gitu ya. Tapi agak tunggu nanti selesai upload. Oke, kita simpulkan dulu teman-teman. Hari ini apa yang udah kita pelajarin? Tadi ada dua, dua materi kan? Ingat gak materi pertama tadi apa? Ayo ngomong. Event. Event, benar, benar, benar. Coba yang lain jelasin apa itu event, fungsinya apa? Kok jelasin? Contohnya apa dan fungsinya apa dari event yang udah kita pelajarin hari ini? Tadi kita belajar 3 event ya. Ada 3 event di mana satu udah kita sering pakai, dua baru kita pakai hari ini. Ada yang mau ngasih contohnya nggak? Salah satu aja nggak apa-apa. Contoh event. Loh, Radif kenapa kok off cam? Radif, coba jawab Radif. Salah satu. eh Event. Seingatnya. Hmm, Lupa. Yang kalau dimulai apa? Yang kalau dimulai? kalau dimulai, oh, misal kalau ada ketika sprite diklik akan Oke, ini namanya sip, benar. Ketika sprite diklik, itu adalah salah satu contoh event. Fungsinya buat apa, Radif? Ketika klik, klik di apa? fungsinya. Ketika eh, sprite diklik. Ketika sprite diklik bisa ngasih aksi. Oke, keren banget, Radif. Sip, udah paham berarti ya. Fungsinya dari apa tadi? Ketika sprite diklik. Ya, Oke, Givari. Givari. Nah, apa lagi sprite selain ketika sprite diklik? Tadi kan ada 3, disebutin satu. Satu lagi apa? saya ngasihin suara. Apa? Suaranya putus. Sprite-nya bisa ngasihin suara. Sprite-nya bisa ngasihin suara. Iya, tapi eventnya apa namanya? Yang warna kuning. Yang pencet tombol. Ingat nggak? Ataya juga boleh bantu Ataya. Yang diingat apa tadi? Nama eventnya atau fungsinya boleh. Yang pertama kalian klik apa guys kalau baru mulai scratch-nya? Bendera hijau. Bendera hijau, keren. Ya, bendera hijau itu juga termasuk event guys. Fungsinya buat apa, Ataya? Untuk menggerakkan objek. Untuk menggerakkan objek atau memulai animasinya. Sebenarnya buat memulai animasi ya. Oke, udah ada 2 tuh, tinggal satu lagi. Nggak lupa, aku jelasin yang terakhir itu adalah ketika tombol diklik. Ketika tombol diklik kan. Sip. Fungsinya ya ketika tombol itu diklik,
Misalkan spasi, ketika spasi diklik dia melakukan aksi apa gitu. Nah, yang kedua tadi kita udah belajar bikin proyek yang bakal kita lanjutkan di minggu depan ya, teman-teman. Teman-teman boleh melanjutkan proyeknya hari ini, boleh minggu depan, di pertemuan minggu depan juga boleh gitu. Yang penting dikira-kira aja bisa selesai minggu depan gitu ya. Oke guys, kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau enggak? Nggak ada, tetap nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini teman-teman. Terima kasih udah hadir semuanya. Jangan lupa minggu depan hadir semuanya lagi ya. Sip. Oke guys, see you.